Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Hari ini kita membahas tentang polymerase chain reaction atau PCR yang nantinya nanti akan kalian gunakan ketika tingkat 3 ya, tingkat 3 atau tingkat 2 itu nanti kalian akan isolasi DNA dan sampai identifikasi mungkin ya menggunakan PCR itu. Jadi mungkin dari kalian tidak awam ya tentang PCR. Kira-kira ada yang tahu tidak PCR itu apa? Dan biasanya digunakan untuk apa? Nah, yang tahu? PCR? Coba Tiara. PCR itu apa? Metode untuk menciptakan jutaan hingga miliaran salinan dari segmen asam deoksiribonukleat tertentu, Ibu. Ya, jadi kalau menghasilkan beberapa ribuan ataupun beberapa menghasilkan suatu segmen DNA, nah itu tuh termasuk dalam amplifikasi ataupun proses penggandaan. Nah, itu ya. Nah, biasanya pada bidang bioteknologi seringkali memanfaatkan beberapa prinsip ilmiah dalam PCR ini digunakan sebagai rekayasa terhadap organisme. Jadi misalkan kita mengetahui urutan-urutan basa ataupun ingin kita gandakan, ingin kita amplifikasi DNA yang kita inginkan. Nah, sehingga dia akan meningkatkan potensi organisme dan menghasilkan suatu produk ataupun jasa yang berguna ya untuk kepentingan hidup manusia. Jadi untuk bioteknologi sendiri itu, bioteknologi itu ada bioteknologi tradisional dan modern. Jadi kalau tradisional pembuatan keju, pembuatan yogurt, pembuatan skala makanan ataupun minuman, kemudian bioteknologi modern bisa ke fingerprint, kemudian rekayasa genetika. Nah, biasanya untuk tingkat rekayasa genetika kan kita bisa merekayasa gen-gen tertentu. Jadi misalkan sel bakteri. Nah, saya ingin tambahkan suatu enzim atau kita bisa kita tambahkan suatu urutan bahasa tertentu. Biasanya itu kita menggunakan ataupun untuk diagnosis penyakit, diagnosis penyakit, atau yang di bumi ini kan kita itu biasanya suatu virus ya, diagnosis suatu virus, kita identifikasi virus. Apakah virus ada di Indonesia? Urutan-urutan sekuen DNA virus yang ada di Indonesia, kemudian kita kita cocokkan ke Jingbeng. Nah, di Jingbeng itu ada kesamaan enggak atau berbeda. Nah, itu biasanya kita bisa tahu dari pohon filogenetik. Nah, pohon filogenetik itu pohon yang menggambarkan asal-usul atau nenek moyang suatu mikroorganisme gitu. Jadi PCR ini merupakan suatu teknik pelipat gandaan atau amplifikasi sekuen DNA spesifik secara in vitro dengan jalan polimeralisasi
polimerisasi secara simultan dengan primer yang komplementer dengan untai DNA. Jadi proses PCR itu ya membutuhkan suatu primer. Ya, jadi primer itu apa? Primer itu suatu sekuen nukleotida atau oligonukleotida pendek. Biasanya primer ini tersusun atas 20 pasang basa. Fungsinya sebagai pemula jalannya sintesis rantai DNA di dalam reaksi PCR. Gitu. Jadi pada reaksi PCR, kalau misalkan kita ingin running, itu kita harus masukkan template masukkan primernya ya. Kita harus kasih primernya supaya primer ini juga sebagai penanda bagian mana yang akan dimulai, pemula. Jadi primer ini sebagai pemula dari reaksi sintesis rantai DNA itu. Tuh ya. Nah, kemudian kita tahu PCR. PCR itu polymerase chain reaction, PCR ya. Jadi polimerase di sini adalah suatu enzim yang digunakan di dalam PCR. Itu tak polimerase ya, enzimnya tak polimerase atau polimerase itu. Chain merupakan produk dari reaksi pertama yang menjadi substrat dari reaksi selanjutnya. Itu chains. Nah, kemudian PCR sendiri itu metode enzimatik untuk amplifikasi ya, pelipat gandaan sekuen DNA secara in vitro. Jadi nanti kalau misalkan kita tahu belajar tentang PCR, kita harus tahu, oh, komponen-komponen pentingnya apa. Nah, di sini komponen penting atau faktor-faktor yang mempengaruhi dari PCR itu apa? Di dalam suatu PCR itu sebelum kita menggunakan, kita harus siapkan dulu DNA template-nya. Ya, DNA template-nya, kemudian enzimnya, kemudian buffernya, kemudian DNTP, kemudian oligonukleotida primernya kita harus tentukan. Setiap organisme atau setiap mikroorganisme memiliki primer yang berbeda-beda gitu ya. Tuh. Nah, kemudian komponen ini itu sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi jalannya PCR. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada komponen pentingnya, itu tidak bisa jalan PCR-nya. Apa yang ingin dilakukan awal tidak ada primer yang spesifik, juga tidak akan menghasilkan lipat gandaan gitu. Ya. Nah, jadi si primer tadi itu fungsinya sebagai sekuen nukleotida ataupun sebagai pemula dari sintesis. Nah, untuk komponennya itu DNA template. DNA template itu fragmen DNA yang akan dilipat gandakan. Sebelum kita menggunakan PCR itu, tentunya kita ada proses awal dulu. Kita ekstraksi, kemudian kita cari DNA-nya, isolasi gennya, gen bakteri atau gen sampel yang lain ya, organisme lain. Nah, kita tahu gennya, kita ambil gennya, kemudian kita PCR, kemudian baru kita elektroforesis, tahu apakah terdapat kemurnian DNA-nya berapa, apakah dia kemurniannya bagus atau tidak, murni atau tidak. Nah, itu biasanya kita bisa lakukan itu. Untuk analisis yang selanjutnya, kita tahu
oh gennya yang spesifik apa. Kemudian gen itu dicocokkan dengan Jingbeng untuk uji filogenetik sehingga kita tahu bahwa virus yang ada di Indonesia ini nenek moyangnya adalah di Wuhan ataupun hampir sama memiliki kemiripan yang ada di Wuhan. Nah, kayak gitu rangkaian proses identifikasi virus itu. Meskipun di Indonesia itu banyak sekali penyakit ya, maksudnya bakteri yang kemarin pandemi itu, tetapi kan si virus itu bisa saja memiliki kesamaan di Wuhan, malah bisa saja bermutasi. Dari mana? Dari urutan DNA-nya tadi yang ada perbedaan. Jadi menyebabkan mutasi itu menyebabkan juga struktur terjadinya perubahan struktur basa-basanya ya, basa atau sekuen DNA tadi itu. Kemudian komponen penting PCR yang lain adalah oligonukleotida primer. Nah, primer ini primer pendek ya, rantai pendek atau biasanya tersusun dari 20 pasang basah, kemudian digunakan untuk mengawali atau sebagai pemula sintesis rantai DNA. Kemudian enzim polimerase. Enzim DNA polimerase di sini itu untuk mengkatalis reaksi sintesis DNA ya. Jadi di sini untuk mempercepat suatu reaksi, sama halnya dengan prinsip enzim pada umumnya. Tuh. Kemudian yang lain TNTP ini deoksiribonukleotida trifosfat ini biasanya ada di ATP, DCTP, DGTP, DTTP, DNTP. Nah, ini semuanya itu mengikat ion Mg12 sehingga dapat mengubah suatu konsentrasi efektif ion. Nah, kemudian untuk buffer sendiri ada beberapa buffer ya, tulisan Cl dengan suhu ataupun pH yang bermacam-macam. Ya. Kemudian di situ juga pada buffer di sini juga perlu untuk triton X100 itu biasanya perlu ditambahkan MgCl2. MgCl2 di sini apa itu konsentrasi MgCl2 ini merupakan faktor yang sangat penting ya dan harus dioptimasi karena apabila konsentrasi MgCl2 di dalam buffer itu tidak tepat ya ataupun harus tepat dan tidak boleh terlalu tinggi ataupun tidak boleh terlalu rendah. Apabila MgCl2-nya ini tinggi, konsentrasinya tinggi, itu dapat menurunkan spesifitas produk dari PCR itu. Sehingga PCR produknya jelek ya, spesifitasnya menurun. Sehingga kita harus estimasi ya, tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah dan harus sesuai dengan takaran yang ditambahkan. Nah, biasanya konsentrasinya itu bisa 1,5 ataupun 2,5 ataupun 3,5 untuk mendapatkan produk yang optimal ya itu. Nah, selain itu magnesium ini, konsentrasi dari magnesium itu juga akan mempengaruhi terhadap penempelan primer. Jadi magnesium itu sangat berpengaruh ketika proses dari PCR karena juga magnesium itu akan mempengaruhi penempelan primer pada saat proses annealing atau proses penempelan dan suhu pemisahan suatu DNA itu. Kemudian untuk alat sendiri sebenarnya PCR itu ada berbagai macam ya, tetapi
yang membedakan itu mungkin dari hal berapa banyak sampel. Misalkan ada yang 2, ada yang beberapa, ada yang 8. Jadi penampungan sampelnya itu ada semakin banyak mungkin juga semakin mahal. Kemudian reagen khusus yang digunakan, beberapa reagen ini umumnya digunakan dalam PCR, namun biasanya kalau kita melakukan penelitian dengan hubungannya dengan molekuler atau apa itu penelitian molekuler, nah itu kita bisa membeli suatu paket, jadi sudah ada kit ya, kit isolasi DNA untuk PCR. Nah kayak gitu, isolasi DNA pun juga sudah ada kit khusus, sehingga kita tidak perlu lagi mencari ecerannya, tetapi sudah satu paket itu sudah dalam isolasi, dalam bahan untuk isolasi DNA atau PCR. Namun yang perlu kita lakukan adalah desain primer. Mendesain primer ini sangat diperlukan ya, karena jika primernya tidak sesuai, otomatis tidak akan terjadi suatu pelipat gandaan yang spesifik gitu. Harus primer yang sesuai. Oke. Nah, selanjutnya ada beberapa tahap ya, ada 3 tahapan dalam PCR. Yang pertama adalah denaturasi, yang kedua adalah annealing, yang ketiga adalah extension atau juga polimerisasi. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa proses denaturasi merupakan proses pembukaan DNA untai ganda. Jadi DNA itu untai ganda. Nah, semacam inilah ya. Jadi untai ganda kita buka ya dengan kejutan panas tadi, dengan proses denaturasi. Denaturasi itu terurainya protein ya. Terdenaturasi itu proteinnya terurai kayak gitu. Jadi proses denaturasi ini suhu yang optimalnya adalah 95 derajat Celcius. Nah, proses denaturasi siklus pertama DNA cetakan itu akan dipisahkan menjadi 2 untai tunggal dengan pemanasan 95 derajat Celcius. Ini biasanya berlangsung sekitar 3 menit untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi pada DNA untai menjadi DNA untai tunggal ini. Biasanya kita menggunakan suatu enzim Tak polimerase. Nah, enzim Tak polimerase ini juga bermanfaat dalam proses annealing ya, penempelan primer, di mana ketika kita proses penempelan primer ini ya, ini itu primer itu akan membentuk suatu ikatan hidrogen dengan cetakan pada daerah squen. Ya, jadi si primernya ini akan membentuk ikatan hidrogen pada daerah squennya yang komplementer dengan squen primer. Jadi ikatan hidrogen akan terbentuk antara primer dengan urutan basa yang komplementer pada template pada untaian DNA tadi. Nah, untuk proses annealingnya sendiri di sini pada suhu 55 derajat Celcius. Ya, itu. Suhu penempelan itu suhu 55 derajat Celcius pada umumnya, tetapi suhu penempelan itu tergantung pada panjang primernya. Jadi suhu penempelan tergantung pada panjang primer dan squen DNA targetnya ya. Jadi kenapa bisa 55? Tergantung juga suhu itu bisa menentukan semakin panjang mungkin semakin lama suhunya, semakin tinggi suhunya, semakin tinggi
Tetapi kalau 55 itu standarnya, tetapi untuk suhu yang semakin tinggi atau semakin suhu yang tinggi itu biasa tergantung pada panjang primer dan sekuen DNA targetnya itu. Setelah DNA itu setelah primer itu menempel ya, setelah adanya penempelan primer, maka suhu inkubasinya itu akan naik ya menjadi 72 derajat Celcius. Nah, ini untuk proses extensionnya ya. Untuk proses extension dari sekuen DNA target. Nah, pada tahap pemanjangan ya, tahap pemanjangan ini itu juga berperan suatu enzim. Enzim apa kira-kira yang berperan pada tahap extension? Coba Reza Muhammad Rizky. Enzim apa? Enzim polimerase. Ya, jadi enzim polimerase DNA atau Taq polimerase itu juga sangat berperan untuk proses pemanjangan. Jadi nanti akan menghasilkan suatu produk ya, produk hasil amplifikasi yang berfungsi sebagai cetakan pertamanya ya, kemudian seterusnya dan seterusnya itu. Jadi si DNA itu akan dilipat gandakan tujuannya gitu. Jadi banyak sekali ya, PCR banyak sekali digunakan dalam penelitian molekuler karena dapat memperbanyak suatu segmen untai DNA target dengan cepat. Nah, DNA yang kita inginkan kita perbanyak atau kita lipat gandakan dengan cepat menggunakan PCR. Tetapi untuk memperoleh hasil yang baik itu perlu dilakukan optimasi kondisi amplifikasinya. Nah, kondisi PCR yang tidak optimal, baik itu suhu suhu pemilihan primernya ataupun komponen-komponen pentingnya tidak terpenuhi, menyebabkan timbulnya banyak pita yang tidak spesifik. Kadang itu yang tidak optimal, kondisi PCR yang tidak optimal ini sehingga pitanya ngaco, pita-pita yang kita inginkan itu tidak spesifik dan terjadi primer, dimer atau jumlah produk yang rendah. Produknya, kemurnian DNA-nya, produk kemurniannya juga akan rendah. Nah, sama halnya saya pernah melakukan penelitian tentang Sungai Citarum ya, isolasi bakteri, identifikasi bakteri menggunakan gen 16 sRNA di Sungai Citarum. Nah, itu pada PB ya, pada logam PB. Nah, pada logam PB ini si bakterinya itu mengalami mengalami homopolimer. Homopolimer itu sehingga tidak bisa digolongkan ke salah satu jenis bakteri. Sehingga karena memiliki kesamaan sekuen DNA dengan beberapa jenis bakteri. Nah, itu mungkin kondisi PCR yang tidak optimal menyebabkan proses seperti itu gitu. Jadi sekuen urutan basa DNA-nya itu tidak spesifik ngarah ke satu spesies, tetapi ke banyak spesies, memiliki kemiripan banyak. Namanya homopolimer, terjadi banyak kemiripan di bagian kanan, kiri ataupun bagian tengahnya itu banyak kemiripan sehingga tidak bisa tidak bisa masuk ke dalam satu spesies. Ya, kemudian juga di sini ada proses yang ini merupakan suatu proses DNA untai ganda tadi, kemudian kita beri panas 95 derajat Celcius ya, sehingga dia terdenaturasi menghasilkan untai tunggal atau untaian tunggal. Nah, proses ini nanti dibantu dengan Taq polimerase untuk untai tunggal, kemudian baru proses annealingnya, bagaimana penempelan primer yang spesifik di
DNA targetnya, yang akan diamplifikasi yang bagian mananya, kemudian baru proses extension pemanjangan, dan setelah itu, setelah pemanjangan baru mungkin pelipat gandaan DNA. Ini dilipat gandakan, ya. Tuh. Produk PCR dapat diidentifikasi melalui ukuran dengan menggunakan elektroforesis gel agarose. Nah, metode ini terdiri atas menginjeksi DNA ke dalam gel agarose dan menyatukan gel tersebut dengan listrik. Hasil untai DNA kecil pindah dengan cepat dan untai DNA besar di antara gel menunjukkan hasil positif. Jadi ini untuk reaksinya dari double helix menjadi helix ya, dari double rangkaian untai ganda menjadi terpisah, kemudian primer 35-nya dipasang, kemudian diperpanjang dan dilipat gandakan jumlahnya. Tuh, dari 1 menjadi 2, 2, 4, kayak pembelahan biner pada bakteri ya. Itu. Untuk beberapa jenis PCR pasti memiliki banyak kelebihan dan kekurangannya, tetapi banyak kelebihan dan kekurangannya, tetapi tetap pada prinsipnya PCR itu memiliki fungsi untuk melipat gandakan sekuens DNA. Nah, saya ingin tanya, kira-kira kelemahan PCR itu apa? Ada yang tahu kelemahan? Apa kelemahannya? Kelemahannya apa? Mudah terkontaminasi, Bu. Mudah terkontaminasi karena dengan apa? Maksudnya gimana mudah terkontaminasi? Nah, kelemahan itu terjadi ketika desain primer yang salah. Primernya tidak sesuai, desainnya tidak sesuai. Nah, itu. Jadi, kalau kita ingin menggunakan primer, itu harus diketahui terlebih dahulu sekuens target, DNA targetnya apa. Itu. Yang kedua, penggunaan enzim Taq polimerase, DNA polimerase, itu kadang juga akan menimbulkan kesalahan, ya. Karena untuk DNA polimerase ini tidak mempunyai suatu aktivitas providing exonuklease 3-5, sehingga harus benar-benar diperhatikan ketika kita menggunakan enzim Taq polimerase. Jadi dari enzim dan dari mungkin kualitas enzim ataupun dari desain primernya. Itu ya yang sering menjadi kesalahan kita yang kita amplifikasi itu tidak spesifik. Gitu. Oke. Kemudian keunggulan PCR itu dikatakan sangat tinggi. Hal ini didasarkan atas spesifitas, efisiensi, dan keakuratan. Memang penggunaan PCR itu akurat ya. Kemudian spesifitas
PCR terletak pada kemampuan mengamplifikasi. Kalau kita tanya tentang spesifitas, itu ada hubungannya dengan kemampuan mengamplifikasi sehingga menghasilkan suatu produk melalui jumlah siklus dari sejumlah siklus. Kemudian keakuratan yang tinggi itu karena DNA polimerase mampu menghindari kesalahan pada amplifikasi produk. Tetapi perlu diperhatikan, DNA polimerase tidak memiliki aktivitas proofreading yang baik ya. Jadi tidak mempunyai aktivitas proofreading dari 3 ke 5 sehingga perlu diperhatikan lebih lanjut. Kemudian juga masalah yang berkenaan dengan PCR, mungkin biaya masih terlalu tinggi. Memang karena reagen yang digunakan untuk sekali running PCR itu membutuhkan harganya masih tinggi. Gitu. Kemudian manfaat PCR, dari PCR tadi kita bisa memanfaatkannya untuk amplifikasi urutan nukleotida, kemudian menentukan kondisi urutan nukleotida, kemudian juga untuk kegiatan kedokteran forensik ataupun fingerprint, jadi mengetahui asal-usul seseorang. Nah, untuk saat ini juga PCR itu juga sering digunakan untuk isolasi gen atau isolasi DNA, identifikasi forensik, DNA sequencing, ataupun diagnosa suatu penyakit. Itu. Ini tadi kesimpulannya. Oke. Gitu. Oke. Jadi untuk temuan kali ini, di akhir saya berikan tugas, saya kirimkan ke PJ-nya ya, mohon diamati dan dibuat rangkuman sesuai dengan video-video yang saya kirimkan. Jadi nanti mohon membuat rangkuman, silahkan diketik saja, tidak apa-apa. Ya, sebentar. Tugas untuk PCR kalian amati, ini PCR yang digunakan di kampus itu sama dengan yang di video ini. Sehingga untuk penggunaan tekniknya silahkan diamati lebih lanjut. Sebentar, saya kirimkan untuk videonya. Oke, silakan dikerjakan ya. Silakan diskusi dengan temannya, kemudian dikerjakan menurut bahasa kalian sendiri ya, bahasanya di bahasa sendiri saja supaya paham. Tetapi ini juga bahasa Indonesia, cuman saya pengen alur-alurnya saja ya. Jadi alurnya yang pertama ngapain, masukkan ini, masukkan itu, masukkan ini, gitu aja. Jadi nggak usah terlalu banyak. Oke, gitu saja. Apakah ada pertanyaan dulu? Dikumpulinnya kapan, Bu? Dikumpulin hari ini, jam 12 maksimal. Ya, silahkan dikumpulkan di PJ untuk di Google Drive ya. Jadi nanti saya mudah mengecek, dan Google Drive tolong jangan dikunci. Ya, biasanya ada kode-kode kayak gitu. Baik, Ibu. Oke. Jangan lupa absen. Selalu ya, setiap perkuliahan harus absen. Wajib. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih izin bertanya? Ya. Untuk deadline-nya jam 12 siang. Iya, deadline-nya jam 12 siang ya. Ibu, untuk kelas A siang sekarang ada praktek. Praktek apa? Teknik Praktek. hema, Bu. Oh ya sudah, kalau begitu. Untuk kelas A deadline jam 16.
Baik Bu, terima kasih. 16 ya. Untuk kelas A, kelas B jam 12 siang. Ya, oke. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.